Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 15 abad meninggalkan kita, mewasiatkan supaya umat mencari khalifah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat fardu, beliau langsung menghadap kepada para sahabat, lalu beliau berwasiat, usikum, aku berwasiat kepada kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun memerintah kepada kalian hamba sahaya. Jadi kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Nah, hadis ini dilatar belakangi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan menghadapi pasukan Romawi. Ketika itu Nabi memilih panglima perangnya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu asalnya adalah hamba sahaya, lalu dimerdekakan oleh Nabi. Maka sebagian para sahabat, masa panglima perangnya mantan bekas hamba sahaya, kayaknya nggak layak gitu. Yang ragu itu ngomong ke yang lain, tambah ragu, sampai terdengarlah ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi setelah sholat tadi menghadap kepada para sahabat, aku berwasiat kepada kalian, takwalah kepada Allah, dengar dan taatlah pemimpin kalian walaupun hamba sahaya. Ini maksudnya kepada siapa? Kepada mantan hamba sahaya yang ditugaskan menjadi panglima perang, yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu beliau pun dengan nada yang keras, mukanya merah, suaranya menggelegar ketika menyampaikan wasiat ini, saking pentingnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man ya'is mim ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nabi menyatakan, apabila di antara kalian ada yang hidup setelah aku nanti mati, maka akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Nabinya sudah nggak ada, pasti banyak perselisihan. Terbukti nggak? Terbukti banyak perselisihan. Nabi wafat, ada yang nggak mau mengeluarkan zakat, ada yang ngaku jadi nabi, ya. Sholat mah oke, tapi zakat nggak mau. Begitu kondisinya. Maka Nabi bersabda, dalam kondisi seperti itu, fa'alaikum bisunnati, alaikum ilzam, wajiblah kalian bisunnati, berpegang kepada sunnahku yang ditetapkan oleh Nabi. Ya, jadi dalam keadaan banyaknya perselisihan setelah Nabi wafat, peganglah kepada sunnahku, ketetapanku. Apakah cukup? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpeganglah kalian kepada sunnah, ketetapan khalifah-khalifahku yang mendapatkan petunjuk. Jadi di dalam hadis itu bahwa setelah Nabi wafat ada khalifah-khalifah, ada pengganti-pengganti Nabi. Maka berpeganglah kepada sunnah pengganti-penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, bahkan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Maksud gigit dengan gigi geraham itu harus sekuat-kuatnya, ya. Memegang teguh kepada sunnahnya harus dengan sekuat-kuatnya. Jadi peganglah dengan sekuat-kuatnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa setelah Nabi wafat ada khalifah-khalifah, pengganti-pengganti. Wajib umat untuk berpegang teguh kepada khalifah-khalifah itu. Kemudian ujung hadis itu, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum artinya hindarilah, jauhilah, wa muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, bahwa setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Nah, ini yang disebut bid'ah itu, ya, satu amalan, ya, perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan khalifahnya.